Om Swastiastu. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 2, kelas 2, struktur batuan bertulang. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kisha Putri dengan NIM akhiran 060. Perkenalkan, nama saya Syahrul Putra dengan NIM 041. Perkenalkan, nama saya Pang Bagus Dharma dengan NIM 036. Baik, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait tugas SBB sebagai berikut. Untuk soal, itu sudah tertera pada share screen yang telah ditampilkan dan diperoleh data-data sebagai berikut. Yang pertama, itu ada beban air itu sebesar 4.000 liter atau sama dengan 39,24 kilonewton. Lalu dinding dan atap itu sebesar 25 kilonewton. Untuk panjang persegi atau baloknya itu sepanjang 4,5 meter. Untuk tinggi dari pondasi itu 1,5 meter. Untuk tebal dari pelatnya itu 0,12 meter. Untuk tinggi dari kolom 4,5 meter. Untuk FCX yang kami dapat untuk kelompok 2 itu sebesar 25 MPa. Untuk FVV-nya 390 MPa. Untuk FVL-nya 400 MPa. Digunakan tipe beton bertulang dan asumsi dinding dan atap beton semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan preliminary desain saluran airnya. Itu digunakan SNI 1727 tahun 2020. Untuk pembebanan yang pertama itu ada beban mati, elemennya berat sendiri beton itu 2.400 kg per meter kubik atau sama dan berat jenisnya 24 kN per meter kubik. Untuk berat dinding dan atap tower itu berat jenisnya 25 kN dan berat air 4.000 liter itu berat jenisnya sama dengan 4.000 kg per meter kuadrat. Untuk perencanaan dimensi struktur, untuk balok induk B1 digunakan itu panjangnya 4.500 mm, untuk H minimumnya 243 mm, lalu H pakai yang kita gunakan itu 400 mm, H maksimumnya 450 mm, lalu lebar minimumnya 200 mm, lebar yang digunakan itu 250 mm, dan lebar maksimal itu 267 mm. Untuk balok induk B2 itu digunakan panjang 4.500 mm, lalu H minimum 214 mm, H pakai itu 300 mm, H maksimum 450 mm, B minimum itu 150 mm, B pakai itu 200 mm, dan juga B maksimum itu 200 mm. Untuk plat lantai, itu LY dan LX-nya itu diperoleh LY-nya itu berkurang 2.250 mm dan LX-nya juga sama, lalu diperoleh beta sama dengan 1. Untuk plat lantai itu digunakan panjangnya sebesar 2.250 mm, lalu H minimumnya 93,75 mm, lalu digunakan H pakainya 120 dan diketahui H pada soal 120. Untuk faktor kenyamanan dan keamanan digunakan tebal plat lantai 120 mm dan sudah memenuhi persyaratan. Untuk dimensi kolom itu data perencanaannya untuk tebal plat lantainya 120 mm, berat beton bertulangnya itu 2.400 kg per meter kubik, dimensi balok B1 40 kali 25, dimensi balok B2 30 kali 20, dimensi kolom rencananya itu 40 kali 40. Untuk H1 itu sama dengan 4,5 meter. Untuk selanjutnya itu sehingga kita memperoleh untuk dimensi A itu 1364,232, untuk B-nya itu sama dengan H minimum yaitu 36,935551. Lalu untuk dimensi kolom beton yang digunakan untuk lantai 1 sampai lantai 4 adalah 40 cm. Dari proses preliminary kita dapat mendesain strukturnya, didapatkan data untuk balok B1 berkurang 40 kali 25, balok B2 30 kali 20, kolom beton itu 40 kali 40 dan plat lantai itu berkurang 12. Untuk perhitungan pada plat lantai, untuk patokan beton 25 dan juga tegangan lem 400 MPa. Lalu data plat lantai digunakan itu panjang bentang plat AX itu 2,25 meter, panjang bentang plat ARY 2,25 meter juga, bebat lantainya 120 mm, lalu didapatkan LY per LX-nya sama dengan 1. Selanjutnya diameter tulangan yang digunakan itu 10 mm, tebal bersih selimut beton itu 30 mm. Untuk beban mati, ya, untuk momen plat yang digunakan itu momen Ultimax RX itu 10,842 dengan satuan yang sama kilonewton meter per meter. Untuk momen lapangan RY 10,842, momen tumpuan RX 1,006, momen tumpuan RY 1,006 dan digunakan momen dan didapatkan momen ultimnya 10,842. Untuk penulangan pada plat itu untuk rasio tulangan pada kondisi balance itu 0,0271, untuk faktor tahanan momen maksimum itu 6,5736. Sehingga diperoleh momen tulangan pada kondisi balance itu lebih kecil pada tulangan maksimumnya daripada pada momen maksimumnya. Lalu untuk lanjutan plat itu modulus alisis betonnya 23.500 MPa. Pada hasil perhitungan diperoleh untuk nilai D total itu lebih kecil dibandingkan LX per 240, jadi desainnya bisa tergolong aman. Untuk balok B1 dengan data-data yang diperoleh sebelumnya, untuk momen dan gaya geser rencananya diperoleh momen rencana positif akibat beban terfaktor itu diperoleh 2,16 kN meter. Untuk momen rencana negatif itu diperoleh 52,160 dan gaya geser rencana itu diperoleh 34,756 kN. Untuk perhitungan tulangan itu digunakan jumlah tulangan dalam satu baris itu sebanyak 3 buah. Lalu diperkirakan untuk jarak tulangan lentur ke sisi beton itu sejauh 50 mm. Untuk luas tulangan yang digunakan itu 306 mm kuadrat, sehingga jumlah baris tulangan yang digunakan itu memenuhi persyaratan. Untuk letak titik berat tulangan juga lebih kecil daripada yang maksimum, jadi diperkirakan tulangannya aman. Lalu untuk syarat lainnya untuk momen ultimate-nya itu lebih besar dibandingkan momen yang didapatkan, jadi desainnya tergolong aman. Untuk tulangan momen negatif itu diperoleh jarak tulangan pusat lentur ke sisi beton juga 50 mm dan jumlah baris antar tulangan itu juga memenuhi persyaratan. Untuk letak titik berat tulangan itu juga sudah memenuhi persyaratan dan juga untuk perhitungan momen itu juga sudah memenuhi persyaratan desain. Untuk tulangan geser
itu pada akhirnya akan digunakan tentang 2P10 170. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang balok B2, yang dimana untuk data balok lantai tertera pada layar berikut. Untuk momen dan gaya geser rencana didapatkan dari hasil output SAP, yang dimana momen ultimate positif itu 1,662, momen ultimate negatif 11,6, dan untuk gaya geser ultimate-nya didapat 6,39. Untuk perhitungan tulangan, yang pertama ada tulangan momen positif, di mana dapat RN didapat ukuran dari Rmax, dan untuk AS perlu yang digunakan itu 306 mm kuadrat, dan jadi jumlah tulangan yang digunakan itu 2 dengan diameter 19, yang dimana letak titik berat tulangan yaitu kurang dari D aksennya, dan untuk syarat P momen nominal lebih besar dari momen ultimate positif, dan jadi termasuk aman. Untuk tulangan momen negatif di sini didapat R kurang dari Rmax, dan luas tulangan yang diperlukan itu 306 mm kuadrat, dan dapat syarat momen PMN dan lebih dari momen ultimate negatif. Dan untuk perencanaan tulangan geser di sini hanya perlu tulangan geser minimum, di mana dapat digunakan sengkang yaitu 2 kali diameter 10 dengan jarak 170 mili. Dan untuk perencanaan kolom di sini tertera pada layar, digunakan ukuran 400 kali 400 dengan ketentuan sebagai berikut. Dan di sini untuk mencari itu menggunakan diagram interaksi kolom, yang dimana dimodifikasi pada nilai C, dan digunakan dalam berbagai kondisi, di mana ada momen murni dan aksial murni, dan dapat hasil untuk diagram interaksi kolom di titik hijau. Jadi kolom termasuk aman. Dan pada fondasi di sini data fondasi tertera pada layar, dan di mana untuk beban rencana fondasi didapat dari hasil output SAP dan perhitungan kapasitas dukung tanah seperti di layar. Untuk kontrol tegangan tergolong aman sesuai pada layar, dan tidak terjadi tegangan tarik. Untuk gaya geser pada footplate di sini karena syarat sudah terpenuhi, yaitu P geser ultimate kurang dari V geser nominalnya, jadi tergolong aman. Untuk tinjauan geser arah Y termasuk aman juga karena melebihi dari momen gaya geser ultimate-nya. Dan untuk tinjauan geser dua arah itu tergolong aman karena melebihi gaya geser ultimate-nya dan gaya aksial ultimate. Dan untuk tulangan lentur arah X di sini digunakan diameter 19 dengan jarak 200 mm. Untuk tulangan lentur arah Y yaitu digunakan diameter 19 juga sejarak 200 mm. Untuk tulangan susut digunakan di sini diameter 13 dengan jarak 200 mm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemodalian pada SAP. Pertama, untuk kita harus mendefinisikan material. Yang pertama, definisi material yang digunakan adalah FC25MPa dengan ketentuan atau data sebagai berikut. Selanjutnya, saya membuat material FEL longitudinal dengan data sebagai berikut. Dan yang terakhir ada FEV transversal dengan data sebagai berikut. Selanjutnya, setelah mendefinisikan material, saya membuat section properties, drive section yang dimana ada B1 sesuai pada Excel yang telah kami buat dengan ukuran 2x40, B2 20 x 35, dan kolom ukuran 40 x 40. Selanjutnya, kami mendefinisikan beban yang kami gunakan antara lain yang pertama ada beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban supernet. Dan kami menggunakan kombinasi beban yang sesuai dengan SNI dengan ketentuan 1D plus 0,75L plus 0,525 Ki plus 1 SD. Dan kami memodelkan dan diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang momen yang kami dapat. Baik, kami akan run terlebih dahulu. Yang pertama yang kami lihat adalah momen yang diperoleh adalah seperti ini, dan ini merupakan momen yang kami masukkan datanya ke dalam Excel. Jadi momen yang kami dapat dan Excel yang telah kami perbuat itu setelah sesuai, dan tulangan atau desain yang sudah kami buat itu aman. Selanjutnya kami akan melihatkan mungkin dari gaya pada plat. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan saya akan jelaskan oleh teman saya. Dan saya akan menjelaskan tentang gaya geser pada frame, pada kolom dan baloknya. Dan dapat data sebagai berikut. Dan untuk data yang kami masukkan itu data maksimum, di mana ada gaya geser maksimumnya, gaya momen maksimum, dan gaya aksial maksimum. Untuk fondasi di sini kami menggunakan desain fondasi isolate, yang dimana bisa dilihat sebagai berikut dengan ukuran yang sudah direncanakan sesuai pada Excel, dan hasilnya semua tergolong aman. Oke. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2 tentang mengenai materi SBB kali ini. Sebelumnya kami minta maaf apabila ada kesalahan kata dari presentasi yang telah kami buat. Akhir kata, kami dengan Pak Mas Santi, dan kami tutup dengan Pak Mas Santi. Om Santi. Terima kasih.